Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya di mana ketua tim pemenangan Bobi Surya ini dibungkam ya teman-teman oleh jubir daripada tim pemenangan Edi Hasan ya. Di sini tim pemenangan atau ketua tim pemenangan Bobi Surya itu adalah Hinca Panjaitan dan di sini jubir dari tim pemenangan Edi Hasan adalah Sutrisno Pangaribuan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara akan bertarung memperebutkan hati masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan, kemudian Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution Surya, Hinca Panjaitan, dan juru bicara Tim Pemenangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala, Sutrisno Pangaribuan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam sehat. Makasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pertama-tama saya mau bilang ngeri kali kalau kata orang Medan, saling sindirnya soal jalan rusak. Padahal jalan rusak ini kita tahu ya, ini persoalan klasik juga sebenarnya di Sumatera Utara. Ke Bang Hinca dulu deh yang pertama. Bang Hinca, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Bobi saat menyampaikan sindiran mengenai jalan rusak di acara tadi malam? Apa maksud tujuan utamanya sebenarnya terkait dengan membahas soal jalan rusak ini? Saya kira kita semua paham bahwa kami di Sumatera Utara ini menyambut demokrasi ini hangat. Artinya responsnya menikmati demokrasi seperti yang disampaikan Pak Edi Rahmayadi untuk kita kelola dengan baik sampai nanti tuntas 27 November yang akan datang. Nah, ketika penetapan sudah dilakukan, paslon yang ada, nomor urut pun sudah diambil, lalu kemudian ada respon memulai menyampaikan pandangan, nah itu kan menarik ya. Saya di dalam tadi malam dan sangat nanti suasana demokrasi kita di Sumatera Utara ini. Nah, sejak kecil pun kita biasa untuk saling menyindir dalam bahasa kita berbalas pantun gitu ya. Dan saya kira tema yang diangkat juga adalah tema kepentingan publik soal jalan ini. Memang soal kami di Sumatera Utara sudah lama dan terus berlanjut begitu ya. Nah, ketika Pak Bobi memulai dengan mengangkat soal jalan ini, kita mau mengatakan ayo sama-sama kita selesaikan persoalan di Sumatera Utara ini, terutama dengan jalan itu. Nah, itu artinya kita mau mengatakan inilah salah satu poin kita untuk kita berkontestasi dan mengangkat tema-tema yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat di Sumatera Utara. Itu menyampaikan pesan, ayo kita pikirkan ini bersama-sama. Dan saya kira Pak Edi juga baiklah jawabannya dan enak itu dan nah karena ini belum selesai bikin apalah periode kedua kan enak itu balas pantunnya. Nah saya kira kami di Sumatera Utara menikmati saja itu. Baik, Bang Tri, mungkin tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Bang Hinca bahwa ini menjadi suatu hal yang biasa saja saling sindir dan ini menjadi suatu kesadaran bersama bahwa soal jalan rusak ini harus segera diperbaiki. Kalau dari pasangan Edi Hasan sendiri, apa yang menjadi program utama? Apakah soal jalan ini juga akan dilanjutkan kembali nantinya? Ya, kita sebenarnya terkejut ya bahwa Bobi langsung menyerang gitu ya. Harusnya yang disampaikan itu adalah kita akan sama-sama bertarung kan gitu ya, tapi di awal-awal justru langsung menyerang. Nah persoalannya yang diserang juga mertuanya sendiri karena jalan yang rusak itu adalah jalan nasional dan itu termasuk dalam pengawasan dari Pak Hinca Panjaitan selaku anggota DPR RI. Jadi jalan yang rusak di Sumatera Utara itu semua jalan nasional, jalan masuk ke Aceh dari dapilnya Pak Hinca di daerah Dairi sana, lalu kemudian dari Langkat atau kemudian itu dari Aceh, lalu dari Lebuhan Batu, itu semua jalan nasional. Jadi itu salah alamat itu. Harusnya beliau malu karena mempermalukan mertua sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu nggak pas, Bobi juga mengecek wakil bupatinya, wakil gubernurnya. Jalan rusak itu paling banyak salah satunya di Kabupaten Asahan, di mana Surya itu adalah calon wakil gubernurnya. Jadi sebenarnya tidak perlulah menyerang di awal, kan gitu ya.
Bukan itu yang harusnya dilakukan di saat penarikan nomor undian. Itu menurut kita yang salah tadi malam itu dilakukan oleh bosnya Pak Hinca itu. Baik, memang mungkin untuk Medan ini beda sendiri ya, karena kita tahu seperti apa keseruannya. Belum mulai aja udah seru kita lihat. Nah, Bang Indra Fauzan, tanggapan Anda dong mungkin terkait dengan hal yang terjadi tadi malam. Anda melihatnya seperti apa? Karena kampanye belum dimulai, tapi suhu politiknya sudah semakin menghangat nih. Dan apa sebenarnya PR Sumatera Utara yang harus menjadi atensi bersama dari dua pasangan calon yang akan bertarung? Ya, kalau saya melihatnya itu baik sekali ya, sangat baik ya. Karena baik apa? Dalam artian masyarakat juga diperlihatkan bahwa kedua pasangan calon ini punya energi yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Sumatera Utara. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Pak Bobi dan juga Pak Edi itu kan sebenarnya semangat, sama-sama punya semangat untuk membangun. Nah, serangan pertama dari Pak Bobi terkait dengan jalan itu hanya sekian persoalan ya yang ada di Sumatera Utara dari sekian banyak yang harus diselesaikan. Dan tidak hanya soal jalan, saya rasa ya, terkait memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Sutrisno tadi ya, bahwa kategori jalan itu kan banyak ya, mulai dari jalan nasional, kemudian jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Kemudian juga selain itu belum selesai juga ini kan masalah yang menjadi PR, misalnya mungkin bisa koordinasi antara pusat dan daerah terkait menyambungnya mungkin kisaran ke jalan ke Labuan Batu dan lain sebagainya, itu kan sempat terhenti. Dan kemudian tentu dari sekian banyak itu persoalannya mungkin juga persoalan lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran. Walaupun masa Pak Edi kan pengangguran itu cukup bisa diturunkan dengan baik. Nah, kita bisa melihat visi dan misi dari kedua kandidat ya yang disampaikan oleh Pak Bobi dan Pak Edi yang sudah disampaikan di KPU ini cukup menarik ya. Pak Bobi itu ada 23 program yang harus diselesaikan dan Pak Edi lebih kurang 17 dari sekian banyak tersebut. Nah, itu ya, itu ya teman-teman, pembelaan dari tim pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan terhadap serangan Bobi di awal-awal kemarin ya teman-teman. Saya sih oke-oke aja sih kalau menurut saya, karena agar pertarungan ini semakin menarik ya teman-teman. Hanya saja itu menjadi blunder karena ternyata menurut Pak Edi itu adalah jalan nasional teman-teman, dan itu tadi dikatakan oleh jubir daripada Edi Hasan menyerang Presiden Jokowi atau dalam hal ini mertuanya sendiri ya teman-teman. Jadi Bobi mungkin harus lebih teliti dalam mengkritik ya teman-teman, jangan sampai malah menjadi blunder ya teman-teman kayak kemarin, dan itu akhirnya malah mengarah kepada Presiden Joko Widodo ya teman-teman. Ya, mungkin Medan ini lebih panas tensinya ya teman-teman, karena mungkin seperti pertarungan antara Jokowi dan PDIP lagi ya teman-teman, karena di sini langsung yang bertarung adalah menantu daripada Presiden Jokowi dan PDIP ya teman-teman, lewat Pak Edi Hasan gitu ya teman-teman. Dan kalau tadi Kaisang maju, wah ini akan panas juga pasti daerah yang ada Kaisang majunya, misalnya Jawa Tengah gitu ya teman-teman. Pasti itu akan panas lagi karena seolah-olah pertarungan antara PDIP dan Jokowi jilid 2 ya teman-teman. Setelah Pilpres kemarin Jokowi menang secara simbolik ya teman-teman, karena Prabowo itu dan Gibran menang. Ya itu ya teman-teman kalau pendapat saya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.